Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas cara mengecek unit Supra X125 karburator yang istimewa ya. Karena ini tergolong motor lama, kalau bisa ya kalau ngecek atau dapat unit ya sekalian yang istimewa gitu loh. Biar bener-bener nggak banyak PR gitu. Nah, untuk dari visualnya pertama kita lihat dulu senter apa enggaknya, kesentrannya. Oh, ini aman senter. Ini motor nggak pernah jatuh. Lalu kita lihat di belakang ban masih tebel, oke. Lalu ini piringan juga masih tebel, cuma kalau bawaannya itu kalau nggak salah Yutaka ya. Kaliper aman, belum di spet, masih nisin. Kita ke bagian knalpot. Nah, ini knalpot visualnya begini. Usahakan jangan ada penyok ya. Ya kalau baret dikit ya wajar lah, nggak apa-apa. Lalu kita cek di sini, jangan lupa teman-teman, nih lubang ini kalau misalnya kotor ataupun basah berarti motor ini pernah ngebul gitu ya teman-teman. Lalu ke bagian samping visualnya stripping diusahakan masih ori juga, di baret kalau bisa yang mulus ya. Ini kan yang nyari kondisi istimewa gitu ya. Karena ini motor lama ya, kalau bisa istimewa sekalian. Kita ke bagian samping. Nah, ini kalau untuk knalpot dia kan orinya begini nih, dari belakang sampai leher pertama asli nih. Nah, leher keduanya ini udah nggak asli nih. Ini udah diganti nih. Ini udah diganti. Kalau las-lasan pabrik itu nggak begini. Las-lasan pabrik itu dia segitiga gini teman-teman. Set gitu. Dan dia rapi banget, nggak ada lasnya, itu bener-bener nggak kelihatan sama sekali. Tipis banget gitu ya. Kita masih di area belakang. Terus bagian perlampuan cek, kalau bisa masih stainless semua ya. Ini biasanya ada huruf L kalau nggak R ini. Nah, itu stainless asli. Lalu dicek di bagian shock ini plastiknya dicek, kalau misalnya udah pecah udah dipastikan ini shocknya bocor. Ini masih bawaan, aman. Cek juga bagian bawah-bawah mesinnya teman-teman, bawah-bawah bawah-bawah bagasi ini, takutnya ada baut-baut yang pecah. Kontak juga dicek kalau misalnya jebol. Nah, ini gear juga dicek, gear masih baru, aman. Kalau Supra 125 mau jarang kropos ya, jarang trouble dia, itu kuat banget rangkanya. Oke, kita visual dari samping. Biasa baret-baret pemakaian. Nah, kita nyari yang istimewa ya. Kalau misalnya standar biasa ya harganya paling 789-an. Kalau untuk harga 10-an ya udah dikatakan unit istimewa lah. Ini untuk standar sampingnya nih. Standar sampingnya kalau bisa nggak begini ya, ini terlalu miring ini. Ini kayak ini udah pernah dilas nih. Nih, ini udah pernah dilas nih ya teman-teman. Nggak tahu jatuh apa gimana, kayaknya udah pernah dilas. Makanya sampai miring begini tuh. Aman. Lalu kita lihat bagian permesinan juga aman. Kalau bisa ini segel ya, ini kan kelihatan tuh pakainya udah baru ganti tuh, udah pernah buka nih mesinnya gitu. Lalu di bagian instrumen kalau bisa jangan ada yang kocak-kocak ya, maksudnya masih kencang semua gitu loh. Ini cek juga normal. Bagian ini juga visualnya nih, kalau bisa jangan ada yang pecah-pecah. Ini juga masih kenceng. Bagian bagel juga masih bawaan. Nah, untuk bagian spedok dicek juga ya, kalau bisa jangan ada burn atau ada air di dalam itu yang bikin jelek lah. Nah, untuk speedometer Supra 125 ataupun yang masih menggunakan digital ini gampangnya, kalau yang benar-benar istimewa, kalau pas lagi teman-teman di kontak itu nggak muncul angka 1 ya, dia langsung muncul ke angka. Kalau misalnya muncul angka -1 itu berarti dia udah pernah muter sekali teman-teman gitu. Lalu di bagian handspot masih ori. Ini jalu juga masih ori, ini juga masih ori. Rem kalau bisa jangan banyak oblak ya, kan karena kita lagi nyari unit istimewa ya, maksudnya biar enak gitu ngeremnya. Kita ke bagian mana lagi, oh iya,
Oli jangan lupa kalau misalnya teman-teman ngecek bawa tang sendiri. Kalau bisa sih bawa tang sendiri, nggak enak kalau minjem. Buka, nanti kan ada ketinggian level olinya tuh. Nanti dicek di situ, kalau misalnya dia ngasih oli kebanyakan berarti ketahuan biar mesin ini adem. Kalau misalnya standar oli ya aman berarti. Gitu teman-teman. Karbu Keihin, usahakan masih Keihin ya, jangan yang lain. Lalu kita ke bagian depan. Lampu kalau bisa masih Stanley, masih bawaan pabrik Stanley, dan dicek ya masih kencang semua. Rem, tempat oli minyak rem juga kalau bisa masih ori. Pajak jangan lupa kalau bisa panjang. Ini juga reflektor kalau bisa ori. Slideboard juga kalau bisa jangan ada yang goyang-goyang, oblek-oblek aman. Nah ini untuk bagian mesin kering, kalau bisa cek kering ya, jangan ada yang rembes-rembes atau gimana. Supra 125 karbu itu biasanya karbunya suka banjir biasanya, cuma ini aman, berarti sehat di motor. Cek bagian sok juga, soknya itu di sini biasanya ada kode tuh, itu menandakan dia masih ori. Dia kelihatan di sini juga bisa dipegang, ada kodenya ori. Visual velg, ban cek masih tebel. Oke, kaliper juga kalau bisa masih ori. Piringan cek masih tebel apa enggak. Untuk komstir sih jarang banget ya ini rusak ya, soalnya komstir Supra 125 karbu itu kuat banget, saya akuin kuat banget. Lalu di bagian apa lagi ya, oh ya, blok ya teman-teman, kalau bisa masih AHM tuh ya, jangan, kalau bisa jangan ini ketipu, maksudnya dicek kelihatan kok tulisannya itu AHM atau enggak. Kalau misalnya udah diganti kan biasanya merek NPP atau apa gitu. Oke, selanjutnya kita cek bagian tempat bensin. Usahakan kontak masih normal ya. Nah kita cek di sini, usahakan ini juga normal. Kalau ada pecah dikit ya wajar, kalau parah tuh baru nanti bisa buat bahan negosiasi. Masih ori bawaan, ini gantungannya juga masih ada bawaan. Ini kalau bisa jangan dicat ulang ya, karena jelek banget kalau dicek ulang. Unit 0 sped masih bawaan layar. Ini juga masih normal tuh. Jok masih original kalau ngecek. Oke. Supra mah geter wajar sih, namanya Supra itu dari dulu emang geter, emang gak jelas emang Supra itu. Lalu dicek bagian suara ya teman-teman, terakhir. Kalau untuk bagian suara, kalau bisa cek ya semua instrumen, klakson apa sen, semua cek. Nah untuk mesin yang perlu diperhatikan teman-teman di sini adalah ketika kan harusnya standar Supra itu halus banget ya, nggak ada suara apa-apa. Nah nanti kalau misalnya didengerin di bagian blok ini ada tek itu bagian dari dekat piston atau stang seher, itu bisa dipastikan pistonnya oblak ya teman-teman, di linernya itu udah nggak sepan lagi. Kadang kalau misalnya boleh dibilang apa, teflonnya itu udah habis, makanya dia nggak biasa. Kalau asli Supra itu halus, nggak ada suaranya, bener-bener halus. Oke, mungkin gitu dulu aja teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan apa lagi silahkan tulis di kolom komentar. Sama terakhir, cek keabsahan surat-suratnya BPKB STNK faktur sesuai dan bisa dinegosiasikan bungkus. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.